Oke, selanjutnya kita akan bahas salah satu aplikasi dari kriptografi kunci publik ya. Kunci publik selain untuk enkripsi, ternyata dia juga bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah skema untuk mengatasi masalah autentikasi ya, yaitu yang namanya tangan digital ya. Jadi sebelumnya kita sering menggunakan tangan ya. Lalu kita memiliki sebuah pesan di sini ya, atau surat ya, surat. Maka nanti biasanya di sini kita akan tanda tangan nih ya, di sini ya. Oke, tujuannya apa ini? Tujuannya agar pihak yang membaca pesan surat ini tahu bahwa pesan surat ini tuh benar-benar dia yang nulis gitu ya. Ditunjukkan dengan tangan di sini. Itu kalau kertas konvensional ya. Oke, ya, tanda tangan ya. Ya, tanda tangan di sini. Ya. Akan bahas tanda tangan digital ya, atau digital signature ya. Nah ini ya, punya surat, ada tangan-tangannya. Nanti pihak yang baca akan melakukan verifikasi gitu kan. Oh, apakah ini benar tangan-tangan dari dia ya? Nah itu kan bisa dilihat dari bentuknya ya, dari bentuk dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar orang yang menulis ini adalah orang yang tangan-tangan di sini. Oke, nah bagaimana dengan dokumen elektronik ya? Tentu saja tidak bisa menggunakan ini ya, karena tangan di scan itu kan gampang ya, gampang diduplikat ya, di crop ya, dipindah ke dokumen lain ya, gampang ya. Sehingga tangan di scan itu tidak menyelesaikan masalah di data digital. Oleh karena itu dibuatlah sebuah skema yang bisa digunakan untuk melakukan verifikasi tanda tangan secara digital. Nah, caranya adalah menggunakan sistem kriptografi kunci publik. Ya, jadi idenya seperti ini. Kalau kriptografi kunci publik, ini ya, jadi dia atau asimetris, ya. Jadi kalau kita punya plain text, ya kan, dilakukan enkripsi, ya, enkripsi menggunakan kunci publik ya. Enkripsinya menggunakan kunci publik. Kemudian dilakukan dekripsi. Ya, menjadi ciphertext. Harus dilakukan enkripsi. Ya, menggunakan kunci rahasia menjadi plain text lagi ya. Ini ya, tadi enkripsi menggunakan kunci publik, dekripsi ya ini ya. Dekripsi menggunakan kunci rahasia. Nah, ini bisa kita modifikasi nih. Ya. Ya, pada beberapa kasus ya bisa dimodifikasi. Jadi nanti kita memiliki pesan ya ini ya. Memiliki pesan. Nah, kemudian sini ya, lihat nanti kita balik ya. Ya, kita balik. Siapa yang tanda tangan? Yang tanda tangan itu adalah yang memiliki pesan ya. Berarti dia dirahasiakan. Gitu kan? Nanti jadi ini proses tanda tangan. Ya, jadi ini nanti menggunakan apa? Menggunakan kunci rahasia.
Oke. Pesan X ya, pesannya X. Nanti apa? Hasilnya adalah X ya. Jadi nanti apa? Pesan dan tanda tangan. Ya. Jadi pesan dan tanda tangan ya. Kayak tadi ya. Awalnya adalah pesan. Ya, pesan seperti ini. Setelah ditandatangan menggunakan ciri rahasia nanti dapatnya seperti ini gampangannya. Ada gini ya, tanda tangannya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan verifikasi. Verifikasinya apa? Menggunakan kunci publik ya. Karena yang menerima kan umum ya. Orang lain ya. Jadi dia harus kunci publik ya. Verifikasinya. Ada dua hasilnya nanti. Yes atau no ya. Kalau yes berarti benar bahwa tanda tangan pesan itu berasal dari orang yang tanda tangan. Kalau tidak ya berarti verifikasinya gagal ya. Tanda tangannya tidak sesuai dengan pesan yang dikirimkan. Jadi itu seperti itu nanti ya prosesnya. Oke, kita bahas dulu yang RSA ya sekarang ya. Jadi sistem kriptografi kunci publik RSA bisa kita modifikasi menjadi sebuah skema tanda tangan digital. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Oke, berarti yang membuat semuanya apa tadi? Nanti yang membuat semuanya apa? Pembentukan kuncinya adalah pihak Alice ya sebagai pengirim ya. Jadi Alice mengirimkan pesan kepada Bob menggunakan tanda tangan digitalnya Alice ya. Maka di sini yang membuat kunci publik, kunci rahasianya adalah Alice gitu ya. Ya Alice ya. Berbeda kalau sistem kriptografi kunci publik ya, yang buat semuanya adalah Bob. Kalau tanda tangan digital yang membuat adalah pihak pengirimnya yaitu Alice. Oke. Ya. Sekarang tanda tangan RSA ya. Oke, sama tanda tangan RSA. Oke, berarti ada dua proses ya dia. Proses tanda tangan ya. Ini oleh Alice. Oke, yang pertama RSA ya, berarti dia menggunakan dua bilangan prima yang berbeda. P dan Q ya. Kemudian dihitung ya. Kemudian N sama dengan P kali Q dan Vn-nya adalah P-1 kali Q-1 nih ya. Oke, kemudian memilih A dan B ya. A dan B dengan sifatnya nanti AB modulo Vn sama dengan 1 ya, artinya inverse-nya ya, A kali B sama dengan 1. Oke, nanti Alice
mempublikasikan nilai N dan nilai B. Nah, kemudian dan merahasiakan nilai P, nilai Q, dan nilai A. Ya, Alice memilih bilangan prima P, Q, dan seterusnya ya, dihitung ini. Kemudian mempublikasikan nilai N dan B, merahasiakan P, Q, sama A ya, khususnya nilai A ini ya, nanti untuk tanda tangan. Nah, selanjutnya nanti Alice memilih dokumennya ya, memilih pesannya, X ya, anggota dari ZN. Oke. Alice menghitung tanda tangannya. Tanda tangan nih ya, namanya sig ya, signature dari X. Ini adalah X pangkat B dari pangkat A ya, karena dia kembangan kunci rahasia. Mod N. Oke. Ini saya namakan menggunakan Y ya. Saya namakan Y. Oke, ini ya, sig ya, signature. Nah, ini. Alice mengirimkan apa berarti? Pesannya adalah X, tanda tangannya adalah Y ya. Berarti nanti X dengan Y ya. Gitu ya. X itu adalah pesannya kayak gini ya. Kayak gini. Nanti X, Y. Gini ya gampangannya ya kalau kita bayangkan. Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, ini ya tanda tangan. Oke. Ini X, ini Y. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah pesan dengan tanda tangannya. Bob, gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah proses verifikasi. Ini oleh Bob. Ya, Bob menerima pesan beserta tanda tangan ya. Yaitu XY dari Alice ya. Oke. Yang kedua, Bob mengetahui kunci publik kan. Kunci publiknya berarti adalah N dan B ya. N dan B ini nanti digunakan untuk melakukan verifikasi ya. Bob melakukan verifikasi. Gimana caranya? Jadi kalau ya verifikasi X dan Y ada dua nilainya. Yang pertama adalah benar, yang kedua adalah salah ya atau oke, benar atau salah. Benar jika apa ini? Salah jika apa? Apa kaitannya tadi? Kalau
Y, ya. Jika apa ini? Benar jika, ya, ya, ini aja ya. Ya, verifikasi XY ini bernilai benar jika dannya jika X ya. X adalah Y pangkat B modulo N. Jadi kalau ini bernilai sama, maka verifikasinya benar. Ya. Ya, contohnya seperti ini. Ya, emang X sama dengan Y pangkat B ya. Karena apa? Kita lihat Y pangkat B itu adalah Y-nya adalah X pangkat A, pangkat B ya. X pangkat AB. Kita tahu bahwa AB itu BN sama dengan 1 ya. Berarti ini sama dengan X pangkat 1 sama dengan X. Nah, ini. Oke ya, jadi ini berdasarkan perhitungan ini, ya cocok nih ya. Jadi pihak Bob sendiri untuk melakukan verifikasi pesan dan tanda tangan yang dikirimkan oleh Alice, dia cukup melihat nilai kunci publik dari Alice ya, N dan B. Kemudian setelah mendapatkan X dan Y ya, pesan dan tanda tangan dari Alice, dilakukan perhitungan ini. Kalau sama hasilnya, berarti dia benar ya. Berarti benar pesannya benar-benar berasal dari Alice. Oke ya. Oke, ada pertanyaan? Sekarang kita buat contohnya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, kita buat contohnya. Yang pertama, nanti ya, misalkan berapa P-nya kemarin? Lupa saya, kita hitung lagi ya. Nanti harus memilih P-nya misalkan berapa yang enak? 3 sama 7. Ya, misalkan yang kecil aja ya. P-nya 3, Q-nya 7, kemudian dihitung N-nya berarti 21. VN-nya berarti 2 kali berapa ini? 2 kali 6 ya, berarti 12. Nah, itu dipilih hanya berapa ya? 12, 24, 36, 48, tambah 12, 60.
Angkanya kurang bagus ini. Ini 5 coba ya. N-nya 35, berarti ini 4 kali 6 ya. 4 kali 6. 4 kali 6, 24. Sama aja ya. Oke, 3 sama 11 saja ya. Coba. Nah, ini aja enak nih. 33, W-nya berarti 2 kali 10 ya. 20, kita pilih A-nya 3, B-nya 7 ya. Kita lihat berapa tadi? 3 kali 7, modulus 20. 1 ya, cocok ya. Oke. Ya. Alis mempublikasikan NB-nya berarti 33 dan 7 dan merahasiakan PGA ya. PGA berarti berapa ini? 3, 11 sama 3 ya. Oke, kalian milih pesan yang mau dienkripsi, mau di tangan-tangan. Misalkan X-nya adalah 2, itu aja ya yang gampang ya. Oke, kemudian hitung Y itu adalah 2 pangkat A ya. 2 pangkat 3 modulo berapa tadi? N-nya 33 ya. 8. Nah, ini ya. X pangkat A. Oke, berarti nanti Alis mengirimkan XY ya, pesan dengan tangan-tangan ya. Pesannya adalah 2, tangan-tangannya adalah 8 ya. Pada Bob. Yang kedua adalah proses verifikasi. Oke, berarti ini oleh Bob ya. Nanti Bob mengetahui apa berarti kunci publiknya ya. N dan B. 33 sama 7 dan pesan dengan tangan-tangan ya, XY. Bob melakukan verifikasi sekarang ya. Kita lihat Y-nya ya. Oke, 8 pangkat 7. Oke, berapa ini?
8 pangkat 7 modulo 11. Ya. Y pangkat B modulo N ya. Berarti ini 8 verifikasi tanda tangan ya. 8 pangkat 7 modulo 11 modulo N-nya 33. Berapa ini? 8 pangkat 7 modulo 33. 8 pangkat 2, 64. 64 modulo 33 berapa? 33, 66 ya. 66 berarti ini minus 2 ya. Oke, minus 2. 33, 66, 99 ya. 66 berarti minus 2. 8 pangkat 4 berarti minus 2 pangkat 2. 4 ya. Berarti 8 pangkat 7, 8 kali 8 pangkat 2 kali 8 pangkat 4 ya ini ya. 8 kali 8 pangkat 2 minus 2. 8 kali 4, 4. 8 kali minus 8. Minus 64. Sama dengan 2. Oke ya, cocok ya. 2. Oke, berarti benar ya. Sama dengan X ya. Oke. Jadi apa artinya nih? Verifikasinya benar. Oke. Ya, verifikasinya benar. Berarti benar bahwa Y itu adalah tanda tangan dari Alice ya. Tanda tangan dari pesan X dari Alice. Oke, gitu ya ceritanya ya. Simple ya. Tapi ini bermanfaat sekali. Oke, ada pertanyaan? Mbak Novia, Mbak Asna, Mbak Purnama? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Oke, saya rasa cukup ini. Ada satu lagi ya, tanda tangan El Gamal ya. Itu yang dipakai ya. Tanda tangan El Gamal, tanda tangan El Gamal kurva eliptik. Nah, itu ya, macam-macam nanti. Oke ya. Cukup, ada pertanyaan? Mau tanya. Ya. Kalau yang buat prakteknya misalnya yang dokumen surat misalnya yang fakultas gitu Pak, kan itu pakai tanda tangan digital. Nah itu prosesnya itu gimana Pak kalau kayak gitu? Ya sama. Apa Nah, gini, dokumennya yang di... Ya gini ceritanya. Saya lupa mau cerita ya. Jadi sebenarnya yang di tangan-tangan itu bukan pesan keseluruhannya, tapi nilai hash-nya namanya. Ya. Anda bisa melakukan ini loh, bisa melakukan ini kalau kalian ngetik di Word, nah itu bisa dikasih tanda tangan itu, ada fasilitasnya tanda tangan ya. Jadi kita punya pesan ya, kalau pesannya besar ya, pesan X ini karena besar, ini dihitung hash-nya ya. Ini adalah fungsi hash. Fungsi hash itu sebenarnya perwakilan nilai X ya. Nilai X itu diwakili oleh nilai H yang lebih kecil ya, yang lebih kecil nilainya. Contohnya kalau kita punya matrik besar, nanti bisa dihitung nilai determinannya, itu kan. Itu kan untuk mewakili matrik A, gitu kan gini ya. H itu determinan dari A. Jadi matrik kita menjadi sebuah bilangan ya, itu semua tanda tangan ya. Fungsi hash namanya ya. Nah, fungsi hash yang sederhana kan gini ya, tapi yang digunakan saat ini kan rumit ya, seperti deskripsinya Mas Noval itu kan fungsi hash-nya pakai
AIS ya, jadi seperti AIS. Ada banyak ya, ada MD5 yang paling sederhana, yang gampang ya, ada 5, ada lagi SHA1, SHA2 ya, SHA1. Nah, ini yang ditandatangani ya. Yang ditandatangani ya. Biasanya karena ini nilainya besar ya, karena nilainya besar, maka nanti nah ini ya, ini tangan-tangan ya. Biasanya karena bilangan primanya besar ya, maka nanti nilai H dan Y juga besar ya. Nanti nilai Y-nya itu nanti biasanya berbentuk ditulis dalam bentuk heksadesimal biasanya. Ya, ini contoh ini kalau kalian download atau buka web ya, itu juga pakai tangan-tangan digital sebenarnya. Oke, kita lihat ya. Misalkan mau buka apa ini ya? Mau buka coba akademik UIN ya. Sudah muncul ya? Sudah? Sudah, Pak. Oke, kita ingin lihat apakah web yang kita buka ini apakah benar-benar dari UIN gitu ya. Jangan-jangan ini nyamar ya, web palsu gitu kan. Nah, untuk mengetahuinya kan menggunakan tangan-tangan digital nih salah satunya. Nah, kita bisa lihat nilai X dan nilai Y-nya itu seperti apa sih? Gitu ya. Lihat sini. Ya. Oke ya, di sini menggunakan apa ini? Kita lihat sertifikatnya ya. Oke, kita lihat nih, dia menggunakan RSA ini ya. Menggunakan RSA. Ukuran kodenya 2048 ya, bit ya, jadi besar banget nih. Ini eksponennya. Ini modulusnya nih, modulusnya itu ini N ya, ini nilai N-nya ini. Ya, ini nilai A kali B. Modulus itu A kali B ya. N-nya itu adalah itu. Ini ditulis dalam bentuk heksadesimal ya. Ini sebenarnya bilangan bulat aja ini. Cuma ditulis dalam bentuk heksadesimal ya. Terus sudah pernah belajar waktu di kuliah teori bilangan ya. Nah ini. Ya ini adalah fungsi hash-nya ya. Menggunakan fungsi hash yang SHA yang pertama, ini adalah ini SHA2. Atau SHA256 ya. Seperti ini. Nah ini ya. Nah ini ada banyak ya. Ada yang menggunakan RSA, ada yang menggunakan ECDSA. EC itu elliptic curve digital signature algorithm. Itu adalah Elgamal ya. Elgamal tapi sudah di standarisasi jadi DSA. Ini adalah Elgamal, tangan-tangan Elgamal. Ini ya. Kita lihat. Nah ini. Ini sertifikatnya ya. Ya semacam tangan-tangan digital ya. Oh nggak kelihatan ya ini ya. Gimana cara bukanya? Oke gitu ya. Nggak kelihatan tadi ya. Ini kayak gini. Tadi saya download tadi ya. Sudah saya download.
Ya, kayak gini ya hasilnya ya. Tangan digital kayak gini. Nah, menggunakan teknologi saat ini, maka tangan-tangan kalian ini sekarang bisa di-embed menjadi sebuah bisa disimpan dalam bentuk apa itu namanya, kayak barcode itu, QR code ya. Jadi QR code nanti bisa untuk menyimpan data-data ini ya. Nah, sekarang pun surat-surat di kampus itu sudah menggunakan tangan digital ya sekarang ya. Oke. Contohnya ya, kita lihatin ya. Bentar. Carikan dulu ya. Surat tugas. Udah belum? Udah muncul ya? Nah ini ya. Ini contoh penerapan tangan digital ya. Oke. Udah belum? Sudah, Pak. Nah, jadi ya jadi masing-masing pejabat di UIN itu memiliki kunci publik gitu ya. Oke. Ya, gitu ya. Setiap pejabat yang tanda tangan ya di lingkungan kampus itu masing-masing memiliki kunci publik masing-masing. Ya. Nah, menggunakan dan kunci rahasia yang disimpan sendiri ya. Nah, kunci publik ini kalau kita menerima dokumen ini ya, dokumen ini, maka ini adalah nilai Y-nya ini. Dia disimpan dalam bentuk QR code ya. QR code itu bisa menyimpan banyak informasi nih ya. Kalau dibuka itu panjang. Nah, itu nilai Y-nya di sini. Bahkan tidak hanya Y-nya, sebenarnya ada time stamp-nya ya, kapan dia dibuat, itu juga ada di sini. Nah, kemudian untuk melakukan verifikasi ya nanti ada apa ya, biasanya menggunakan software sendiri ya untuk melakukan verifikasi. Nanti untuk membaca ini di QR code-nya menjadi nilai Y, kemudian untuk mengeceknya menggunakan kunci publiknya pejabatnya, dicek kalau sama berarti dia iya. Benar dari ini Pak Agung di sini ya. Jadi sebenarnya sangat ampuh sekali nih ya, tangan-tangan digital nih. Sulit sekali untuk dipalsu ya. Ya, bahkan pihak KPU sendiri ya, pihak KPU sendiri kalau mau melakukan e-voting nggak berani mereka.
karena nggak bisa dikorupsi, nggak bisa diutak-atik ya. Itu. Jadi sebenarnya kalau mau e-voting itu bagus. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Berarti kita kuliahnya sekali lagi ya, itu ya. Sepertinya ya. Oke ya, cukup. Ada pertanyaan lagi? Udah mau habis ini. Jadi yang ditangani fungsi hiasnya ya. Oke, cukup. Kita akhiri. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita bahas El Kamal ya. El Kamal, ya. Angkatan El Kamal besok ya. DS.